Patimura, pahlawan dari Maluku dan perjuangannya melawan kolonial. Latar belakang sejarah Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, memiliki sejarah panjang dalam perdagangan internasional. Sejak abad ke-16, kepulauan ini menjadi sasaran berbagai kekuatan kolonial Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Pada awal abad ke-19, Maluku berada di bawah kekuasaan Belanda setelah serangkaian konflik dengan kekuatan Eropa lainnya. Belanda memerintah dengan tangan besi, memaksa penduduk lokal untuk menyerahkan hasil bumi mereka dengan harga yang sangat rendah, serta memberlakukan berbagai kebijakan yang sangat merugikan masyarakat Maluku. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial ini akhirnya memicu perlawanan dari berbagai kelompok di Maluku. Salah satunya dipimpin oleh seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional, Thomas Matulesi, atau lebih dikenal sebagai Patimura. Kehidupan awal Thomas Matulesi lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1783 di Desa Haria, Pulau Saparua, Maluku. Ia berasal dari keluarga bangsawan lokal, yang memberikan pendidikan dan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat sejak usia dini. Matulesi tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat Maluku, serta pengalaman langsung melihat penderitaan rakyatnya di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Sebelum terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda, Matulesi sempat menjadi seorang prajurit dalam milisi lokal yang dibentuk oleh Belanda, di mana ia mendapatkan pelatihan militer yang baik. Pengalaman ini memberinya pemahaman tentang taktik dan strategi perang, yang kelak sangat berguna dalam perjuangannya melawan kolonialisme. Awal perlawanan, latar belakang pemberontakan. Pada awal abad ke-19, Maluku mengalami perubahan besar dalam struktur politik dan sosialnya, terutama setelah Belanda kembali menguasai wilayah tersebut dari Inggris pada tahun 1817 setelah Perang Napoleon. Belanda memperkenalkan berbagai kebijakan baru yang semakin menekan penduduk lokal, termasuk kewajiban kerja paksa, kerja rodi, dan pajak yang memberatkan. Ketidakpuasan ini memuncak ketika Belanda, melalui residen mereka, Peter Willem van den Berg, memutuskan untuk membangun benteng baru di Saparua dengan memaksa penduduk lokal bekerja tanpa upah. Penduduk Saparua, yang sudah lama merasa tertekan oleh kebijakan Belanda, menolak perintah ini. Penolakan tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan yang melibatkan seluruh masyarakat Saparua. Matulesi, yang pada saat itu menjadi tokoh masyarakat yang dihormati, diangkat sebagai pemimpin perlawanan oleh para pemimpin adat dan masyarakat setempat. Dengan mengambil nama Patimura, ia memimpin perlawanan bersenjata melawan kekuasaan kolonial Belanda di Maluku. Pertempuran Saparua dan penaklukan Benteng Dorstede. Perlawanan dimulai dengan serangan mendadak terhadap Benteng Dorstede di Saparua pada tanggal 16 Mei tahun 1817. Benteng ini merupakan salah satu pusat kekuatan Belanda di Maluku dan dijaga oleh pasukan yang cukup kuat. Namun, dengan taktik gerilya dan serangan yang terkoordinasi dengan baik, Patimura dan pasukannya berhasil mengepung dan merebut benteng tersebut. Pertempuran di Benteng Dorstede menjadi salah satu kemenangan paling signifikan dalam perjuangan Patimura. Residen van den Berg, yang memerintah di Saparua, terbunuh dalam serangan tersebut bersama dengan banyak serdadu Belanda. Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang besar bagi penduduk Maluku dan menginspirasi perlawanan di daerah lain. Setelah jatuhnya Benteng Dorstede, Patimura melanjutkan perjuangannya dengan mengorganisir serangan ke pos-pos Belanda lainnya di Maluku. Ia juga berusaha memperluas jaringan perlawanan dengan mengajak pemimpin-pemimpin adat dari pulau-pulau lain untuk bergabung dalam perjuangan melawan kolonialisme. Strategi perang dan dukungan rakyat. Patimura memahami bahwa untuk mengalahkan Belanda yang lebih unggul dalam persenjataan dan jumlah pasukan, ia perlu menggunakan strategi perang yang cerdik. Ia menerapkan taktik gerilya, memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan dukungan dari masyarakat setempat untuk melakukan serangan mendadak dan memukul mundur pasukan Belanda. Patimura juga memperkuat perlawanan dengan membangun aliansi dengan pemimpin-pemimpin adat di Maluku. Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam perjuangannya, karena mereka memberikan logistik, informasi, dan bantuan lainnya,
semangat perjuangan Pattimura berhasil menyatukan berbagai kelompok di Maluku dalam satu tujuan, mengusir penjajah Belanda. Kekalahan dan penangkapan, meskipun awalnya sukses, perlawanan Pattimura akhirnya menghadapi tantangan besar ketika Belanda mengirim pasukan tambahan yang lebih besar dan lebih terlatih dari Batavia, Jakarta. Belanda juga menggunakan taktik memecah belah dengan mencoba menarik dukungan dari beberapa pemimpin lokal yang kurang setia pada perjuangan Pattimura. Pada akhir tahun 1817, Pattimura dan pasukannya mulai terdesak. Setelah beberapa pertempuran sengit, Pattimura akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda pada bulan November tahun 1817. Ia dibawa ke Ambon untuk diadili, dan meskipun ada upaya dari masyarakat untuk membebaskannya, Pattimura dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Pattimura dieksekusi di depan umum di Ambon. Sebelum dieksekusi, ia dengan tegas menolak tawaran untuk mengakui kekuasaan Belanda dengan imbalan pengampunan. Kata-kata terakhirnya, Beta Pattimura, tidak akan menyerah, menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam perjuangan melawan penjajahan. Warisan Pattimura. Perjuangan Pattimura menjadi salah satu episode paling heroik dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Meskipun perjuangannya tidak berhasil mengusir Belanda dari Maluku, semangat dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pattimura diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, termasuk Universitas Pattimura di Ambon, dan tanggal 16 Mei Hari Pertempuran di Benteng Durstede, diperingati sebagai Hari Pattimura di Maluku. Warisan Pattimura terus hidup dalam semangat rakyat Maluku dan seluruh Indonesia. Sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan, perjuangannya mengajarkan pentingnya persatuan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi penindasan, nilai-nilai yang tetap relevan hingga hari ini.